Menyampaikan materi mengenai tema kita malam hari ini, yaitu mengenai infeksi saluran pernapasan akut, pneumonia, dan tuberkulosis. Sebenarnya sih pneumonia itu ya bagian dari ISPA, tuberkulosis juga bagian dari ISPA, tapi saya coba untuk menyesuaikan dulu dengan tema yang diberikan panitia, sehingga nanti kita bisa masuk. Mungkin ada hal-hal yang sebenarnya kurang tepat untuk diklasifikasikan gitu ya, tapi nggak apa, kita sama-sama belajar pada malam hari ini. Saya akan mulai dengan definisi terlebih dahulu ya, yaitu mengenai ISPA. ISPA itu adalah singkatan dari infeksi saluran pernapasan akut, bukan infeksi saluran pernapasan atas. Bahkan saya kalau bertanya kepada mahasiswa saya, mereka juga mayoritas salah menjawab itu. Apa sih kepanjangan ISPA? Infeksi saluran pernapasan atas. Itu definisi yang tidak tepat. Harusnya ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Jadi infeksi saluran pernapasan itu ada dua ya, ada yang akut, ada yang tidak akut. Tidak akut maksudnya kronik. Itu akut tidak kronik itu adalah pembagian berdasarkan durasi. Kalau akut itu artinya baru gitu ya. Bukan berat ya kalau kita membaca artikel atau nonton sinetron itu kadang-kadang dibilangnya sakitnya akut atau berat itu enggak seperti itu. Akut itu adalah baru. Jadi misalnya baru terjadi selama beberapa hari atau beberapa minggu misalnya. Kalau kronik itu sudah berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Nah, ISPA sebagai infeksi pernapasan akut, yaitu infeksi baru ya, baru dialami sejak mulai masuk kuman sampai mulai muncul gejala, itu dibagi dua, ada ISPA atas dan ISPA bawah. Ini berdasarkan dari saluran napas yang terkena. Jadi kita kan punya saluran napas dari hidung, kemudian sampai ke tenggorokan, pita suara sampai menuju ke paru-paru, dan ada yang dari paru-paru sampai batang paru-paru, bronkus sampai ke paru-paru. Nah, ISPA atas yang akan kita bahas malam hari ini tuh salah satunya dan beberapa di antaranya adalah seperti selesma, influenza. Ini masuk kategori common problem, siap penyakit langganan. Jadi kalau mungkin saat ini, bahkan pada malam hari ini saat saya sedang menyampaikan materi ini, ayah ibu sekalian, anaknya sedang mengalami selesma, flu, ya memang ini masuk kategori common problems gitu. Jadi bisa dikatakan dalam satu bulan itu mungkin anak-anak sekarang apalagi udah sekolah ya, banyakkan yang sakitnya dibandingkan dengan enggaknya. Jadi kayak baru beberapa hari sembuh terus sakit lagi. Sakitnya ya paling itu common cold, sebagian influenza. Ada juga seperti misalnya otitis media, infeksi telinga tengah gitu ya. Atau pada anak besar, orang dewasa ada yang sinusitis, itu bagian dari ISPA atas. Nah, pneumonia itu bagian dari ISPA bawah. Jadi infeksi saluran pernapasan akut ya di bawah. Karena pneumonia kan maksudnya kan ke paru-paru ya. Samsung, tadi tolong di mute. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau tuberkulosis itu sebenarnya dia uh, tidak terbatas pada infeksi saluran pernapasan, tapi dia bisa sampai ke luar saluran pernapasan. Tapi memang sumbernya tuh sarangnya tuh awalnya adanya di saluran pernapasan bawah, yaitu di sekitar paru-paru. Tapi nanti akan nyebar ke seluruh tubuh. Saya akan coba bahas dalam waktu yang tidak lama ya. Saya mulai dari TB dulu aja deh. Itu ya. Yang penting tadi sudah paham terlebih dahulu bedanya ISPA atas dan ISPA bawah dan apa definisi dari ISPA. Nah, tentang langsung TB. TB ini sesuatu yang harus dipahami oleh semua orang tua. Kenapa? Karena Indonesia adalah negara nomor 2 TB terbanyak di dunia. Dan peringkat kedua ini sudah dipegang Indonesia selama belasan tahun. Atau mungkin sudah puluhan tahun ya. Jadi dulu nomor satu, sampai sekarang sih, nomor satu India, nomor dua Indonesia. Tapi memang India kan negara besar sekali ya, lebih besar dari Indonesia bahkan. Sempat dulu ada Cina gitu ya, Indonesia, India, Indonesia, China misalnya, tapi tetap India Indonesia tuh sulit terkalahkan dari kasus TB, baik anak, terutama pada orang dewasa memang data yang terbanyak. Anak juga punya data tidak sebanyak pada dewasa. Nah di sini yang ada beberapa hal yang perlu ditekankan yang membedakan TB anak dengan ketidaksamaan dengan TB dewasa. Yang pertama adalah anak itu kan rentang usia kan dari bayi baru lahir sampai usia 18 tahun ya, kalau yang disepakati di Indonesia berdasarkan definisi dari WHO. Dan ini ada rentang usia yang termasuk paling rentan, yaitu anak-anak di bawah usia 5 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau sampai ada anak terdiagnosis TB, apalagi anak yang masih sangat-sangat muda di dalam 2 tahun pertama, itu hampir selalu bisa terlacak siapa yang menularkan. Tapi penekanan intinya adalah TB itu penyakit menular.
maka semua yang sakit tuberkulosis, yang terdiagnosis atau dikatakan dokter sakit tuberkulosis harus dicari tahu siapa penularnya, sumber kontaknya. Itu saya kontak tracing ya, telusur kontak. Yang kadang terlupakan pada anak, fokusnya dikatakan anaknya sakit, berarti tidak ada upaya untuk menelusuri siapa sumber penularnya. Dan ini juga seringkali menjadi pertanyaan buat saya, jangan-jangan anaknya nggak sakit TB, tapi dibilangnya TB. Maka TB itu sangat rentan terjadi yang namanya overdiagnosis. Apakah definisi overdiagnosis itu? Yaitu ketika anak tidak sakit TB tapi dibilangnya TB. Ini sangat sering saya jumpai terutama di daerah perkotaan. Tapi di sisi lain saya juga cukup banyak mendapatkan underdiagnosis. Harus jelas-jelas itu TB tapi nggak pernah ketahuan atau tidak terdeteksi sesegera mungkin. Ini sesuatu yang eh, apa ya, miris ya sebenarnya. Karena apa? Karena TB itu ya tadi, kenapa nggak selesai peringkatnya, bisa jadi karena ketidakmampuan diagnosis secara tepat pada anak maupun pada orang dewasa. Tapi anak ini yang jadi fokus kita pada malam hari ini. Dan ini yang penekanan terakhir. TB itu tidak terbatas di paru-paru, jadi saluran napas saja, tapi bisa keluar ke paru-paru. Bahkan pada anak itu cukup bahaya terjadi meningitis TB, TB di selaput otak. Sangat bisa saja ada TB kelenjar ya, walaupun TB kelenjar itu jarang pada anak kecil, sehingga pada anak besar atau anak remaja seperti itu. Nah ini ya yang perlu ditekankan bahwa TB itu selain tadi saya sebutkan berpotensi menjadi TB ekstra paru, yaitu TB yang di luar paru, terutama meningitis TB, tapi juga ada yang namanya infeksi laten tersembunyi. Nah ini mungkin yang apa ya, yang saya coba untuk kaitkan dengan salah satu istilah yang populer di media sosial. Ya, ingat ya, ini sebenarnya istilah di media sosial kalau saya perhatikan. Karena secara definisi baku, saya mencoba mencari terminologi itu yang katanya konon katanya itu namanya silent disease ya. Silent disease itu bagi saya itu adalah istilah media sosial, bukan istilah baku. Karena kalau kita cari terminologi baku tuh nggak ketemu silent disease yang dikaitkan dengan TB. Karena kalaupun silent infection, infeksi yang tidak jelas gitu ya, yang gejala nggak jelas pada TB itu namanya infeksi laten. Dan infeksi laten itu anaknya benar-benar sehat, tidak sakit. Nah, jadi nanti saya akan coba untuk menjelaskan apa bedanya. Nah ini ya, jadi ada anak yang benar-benar sehat, ada anak yang benar-benar tidak bergejala tapi dia terinfeksi. Dan ini maksudnya tadi infeksi laten. Dan tetap dapat obat pencegahan pada anak usia terutama di bawah 5 tahun. Kenapa? Karena jangan sampai anak terinfeksi ini berpotensi menjadi sakit TB yang berat. Tapi ingat ya, jangan sampai anak yang sehat dianggap terinfeksi. Jangan sampai anak yang sehat dianggap sakit gitu ya. Nanti jadinya anak terjadi overdiagnosis. Tapi kalau sudah jelas-jelas sakit harus dapat obat yang tepat. Jangan sampai udah jelas-jelas sakit tapi tidak diobati. Itu namanya underdiagnosis. Inilah sumber terjadi TB pertama kali, yaitu ketika orang sakit membatukkan, memercikkan dahak yang mengandung bakteri ya, Mycobacterium tuberculosis, dan dia menyebar ke sekelilingnya dan mampir ke orang lain. Sehingga orang itu terinfeksi dan bisa menjadi sakit, bisa juga nggak jadi sakit. Kan nggak semua orang yang terinfeksi TB akan jadi sakit ya. Karena kita punya daya tahan tubuh. Nah, inilah yang terjadi di paru-paru kita. Jadi nanti kuman Mycobacterium tuberculosis itu dia pertama membentuk namanya fokus primer ya. Dari fokus primer ini nanti dia bisa menimbulkan penyebaran perluasan hunian istilahnya ya. Nanti dia membuat kompleks-kompleks klaster-klaster baru tuh dengan bantuan kelenjar getah bening yang ada di paru-paru. Terjadilah limfangitis, limfadenitis, dan satu kompleks, kalau udah satu kompleks ini namanya kompleks primer. Ini bisa menjadi sarang Mycobacterium selama bertahun-tahun bahkan. Ketika daya tahan tubuh cukup bagus, tidak akan pernah sakit. Ketika daya tahan tubuhnya tidak bagus, maka dia akan sakit dan menimbulkan gejala. Bahkan dari sinilah bisa terjadi penyebaran kemana-mana, sampai ke otak, sampai ke tulang, sampai ke ginjal, sampai ke usus, dan seterusnya. Ini yang terjadi. Bahwa ingat ya, TB itu bukan dominasi TB paru, tapi ada yang namanya TB meningitis, ada TB tulang, ada TB ginjal. Nah ini nih gambaran ini gambar yang sudah cukup lama ya, tahun awal-awal abad ke-20 sebenarnya ya. Dan ini sudah mengalami perubahan. Karena saya berkali-kali mendapatkan anak-anak jelas usianya baru 3 bulan.
itu sudah TB miliar, sudah meningitis TB, nggak nunggu sampai 12 bulan. Atau, apalagi saat ada namanya infeksi TB kongenital ya, dari ibu yang melahirkan dan sakit TB, ada yang seperti itu. Kalaupun ada yang tes mantuk ya, foto ronsen itu saya jelaskan bahwa tidak berarti semua yang mantuk positif itu sudah sakit, sudah pasti sakit ya. Nah ini yang harus ditekankan. Meskipun pada anak ternyata batuk bukan gejala utama TB pada anak, tapi tetap sebisa mungkin kita harus memeriksakan dahaknya. Nah ini saya langsung aja deh. TB, kapan kita curiga TB? Ini alur diagnosis TB yang sudah dikeluarkan sejak tahun 2016, kalau tidak salah ya. Sekarang sudah tahun 2023, dan panduan TB itu adalah panduan yang dinamis, mengalami perubahan yang cukup pesat. Dan sekarang yang terbaru pun sudah ada sebenarnya, tahun 2023 pun sudah ada. Tapi dari segi kapan curiga TB pada anak, itu masih belum berubah. Kita masih boleh pakai panduan yang tahun 2016 ini. Tapi nanti kalau masalah updating obat, kemudian TB namanya itu TB resisten obat itu ada beberapa perubahan. TB laten itu ada perubahan. Nah, kita akan curiga TB ketika seorang anak mengalami salah satu dari 4 gejala ini. Saya langsung skip aja. Nah, ini lebih besar ya. Itu. Dan kalau anak mengalami satu dari 4 gejala ini, sebisa mungkin periksakan dahak. Ini yang sering terlupakan atau tidak dimiliki kemampuan oleh sebagian besar tenaga kesehatan di Indonesia. Karena nggak semua tenaga itu paham dan mampu untuk memeriksakan dahak pada anak. Padahal alat TCM ini tersedia dari, setahu saya dari salon-salon Merauke, itu sudah ada disediakan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, ingat, kalau anak cek dahak positif, ya sudah selesai masalah di TB yang terkonfirmasi dan harus diobati dengan 4 jenis obat. Kalau dia ternyata tidak berhasil diperiksakan atau tidak ada alatnya atau sangat susah diperiksakan, boleh minta bantuan foto ronsen dan garis miring atau tes mantuk ya. Nah, kita mulai dengan apa namanya? Batuk. Jadi kalau ini kan ada gejala batuk ya. Nih. Kalau batuknya 2 minggu lebih, boleh nggak curiga TB? Boleh-boleh saja. Tapi ingat, batuknya bukan batuk pilek, bukan common cold, bukan selesma. Nanti saya jelaskan ya. Ini saya sudah makan waktu dalam 15 menit. Maaf nih, lebih dari waktunya. Karena kalau saya usaha 20 menit selesai deh. Karena ini temanya sebenarnya nggak bisa dijadiin satu ya. Kalau dijadiin satu, jadinya saya malah sangat superficial nanti. Nah ini TB itu kita boleh curiga batuk TB kalau batuknya sudah dipastikan bukan selesma atau asma. Itu ya, syarat yang pertama. Kemudian kedua nih, demam 2 minggu lebih, boleh nggak curiga TB? Boleh. Tapi sudah disingkirkan. Bukan infeksi saluran kemih. Ingat ya, di sini nih saya ingin memberikan satu catatan bahwa infeksi saluran kemih itu sebagian besar bergejala. Jadi saya orang yang tidak setuju dengan silent disease ISK, itu saya sangat tidak setuju gitu. Karena mayoritas ISK itu bergejala. Ada yang asimptomatik, ada. Silent disease TB saya juga termasuk orang yang nggak setuju gitu. Karena kalau sakit itu pasti bergejala. Kalau TB laten itu dia yang nggak ada gejala, tapi kan dia nggak sakit. Jadi tanda-tanda yang tadi kan gagal tumbuh segala macam itu tidak terjadi pada TB laten. Ya. Kemudian anaknya tadi berat badan tidak naik atau turun dalam 2 bulan. Terbukti dengan kurva pertumbuhan sudah disingkirkan ketidakmampuan mendapatkan nutrisi yang tepat. Jadi harus diberikan nutrisi yang baik. Anak beratnya naiknya nggak bagus, malah diceknya karena tes mantuk. Padahal ternyata anaknya kurang makan, anaknya makannya sedikit, kan nggak nyambung gitu ya. Dan jangan lupa nih, cari siapa yang menularkan. Jadi jangan sampai anaknya fokus diobatin, ternyata yang nularin masih ada berkeliaran nggak diobatin. Dia akan menambah jumlah korban baru, dan percuma yang diobatin ya, dapat lagi, malah bisa jadi TB, namanya TB resisten obat. Nah ini yang terjadi kalau kita melihat dengan kurva pertumbuhan, harus dibuktikan ya. Ingat ya, nggak berarti lantas semua yang kurvanya begini langsung dianggap TB, tidak. Banyak juga yang begini ternyata asinya kurang, makannya kurang, dan bukan TB banyak. Jadi jangan langsung lantas semua filtering weight di tes mantuk, tidak seperti itu caranya. Kemudian tes BTA, kultur sputum. Dulu namanya BTA, sekarang itu sudah pakai ini alatnya seperti ini ya, cartridge printer ya, namanya Expert MTB Reef. Jadi ini bisa ada 2 manfaat, langsung tahu ada kuman TB enggaknya, dan bisa tahu apakah
kumannya kalau memang ada dia resisten atau kebal terhadap antibiotik rifampicin atau tidak. Ini sini contohnya nih seperti ini nih. Ya. Nah, ini saya singkat-singkat aja deh. Saya udah makan waktu 15 menit. Tes mantuk tuberkulin ya. Tes mantuk itu sekedar mengetahui apakah ada jejak bakteri TB di tubuh. Jadi ketika seorang pernah kemasukan Mycobacterium tuberculosis, tubuh kan merespon, menimbulkan kekebalan, menimbulkan imunitas seluler. Dan ini yang dideteksi oleh tes mantuk. Oh, ada kekebalan terhadap kuman TB. Kemungkinan besar orang ini pernah kemasukan kuman Mycobacterium tuberculosis. Tapi ingat, tes mantuk tidak bisa membedakan orang ini sakit atau tidak sakit. Karena membedakan sakit atau tidak sakit adalah dari gejalanya. Ada gejala atau tidak. Ini cara membaca ya. Mantuk itu harus dibaca dengan benar, sesuai dengan kesepakatan ya. Karena sangat banyak yang ternyata dibacanya merah-merahnya. Padahal harusnya yang kita ukur adalah indurasinya, bukan merah-merahnya. Kalau ukur merah bisa jadi gede. Itu kalau indurasi ternyata cuma 5 mm, 8 mm kan berarti kan negatif. Ya. Dan ingat ya, tidak semua mantuk positif itu sudah pasti pernah terinfeksi Mycobacterium TB. Karena bisa jadi BCG bisa membuat mantuk positif. Mycobacterium non-TB juga bisa buat mantuk positif. Jangan sampai gara-gara dua hal ini malah diobatin TB sakit gitu. Padahal ternyata dia nggak mengalami penyakit. Begitu juga dengan mantuk negatif. Jangan salah, mantuk negatif sudah pasti nggak TB? Belum tentu. Kalau masih masa inkubasi dia akan negatif. Kalau anak ini sangat gizi buruk gitu ya, itu bisa jadi alergi. Berikutnya foto ronsen. Foto ronsen ini bukan satu-satunya cara mendiagnosis TB pada anak. Foto ronsen itu seringkali tidak khas. Yang khas itu ada beberapa yang disebutkan ini, tapi tadi ya harus benar-benar dibaca, dilihat foto ronsennya. Tidak bisa mengandalkan bacaan dari radiolognya. Karena yang menentukan adalah dokter yang periksa. Jadi dokter anak itu, dokter harus lihat foto ronsennya, nggak cuma lihat bacaannya doang. Nah, ini ada sistem scoring, saya nggak bahas lebih detail karena ini fotonya sudah sangat singkat ya. Kalau sakit TB, ya udah tinggal diobatin aja. Buat ini ada 4 macam ini. Nah, ini nih beberapa paduan obat. Mungkin nanti yang anaknya sakit, emang benar-benar sakit, bisa dicek, di cross check bener kan nih, sesuai dengan paduan ini. Jangan lupa ya, harus dicari tahu. Saya bersyukur bekerja sebagai dokter di rumah sakit umum pemerintah yang menjadi rujukan dari berbagai puskesmas. Jadi saya mau nggak mau harus update nih ilmu TB-nya dan karena saya jadi rujukan dan kami punya sistem yang sudah cukup otomatis ya. Jadi kalau kami menemukan anak dengan TB, pasti kami akan minta puskesmas untuk melakukan telusur kontak siapa orang dewasa. Dan dari situ kita menjaring orang-orang yang ketahuan ternyata dia mungkin nggak pernah ketahuan dia tuh penular TB, ternyata dia penular TB. Itu sangat-sangat penting ya. Kita harus memutus rantai TB di masyarakat. Nah, ini beberapa hal lain selain TB sakit, ada TB laten dan ada imunisasi BCG yang tetap diberikan untuk mencegah TB berat. Nah, sekarang masuk ke ISPA atas dan ISPA bawah ya. Nah, ya, saya waktunya cuma tinggal habis waktu saya. Jadi saya minta waktu kurang dari 5 menit deh. Ini yang sering terjadi ya pada Bapak Ibu sekalian. Nanti kita banyaknya ditanya jawab aja deh. Ya, jadi ini saya sudah sering ya sampaikan di berbagai kesempatan ya mengenai common cold ya. Common cold ini virus ya, jadi common cold nggak butuh antibiotik. Common cold itu ingusnya bisa kuning, hijau, kental, apapun warnanya tetap aja infeksi virus, nggak perlu antibiotik. Common cold ini bisa sampai 12 kali per tahun alias sebulan sekali atau bahkan sekarang sebulan 2 kali juga bisa tuh. Dan ini nggak ada obat yang harus dikonsumsi ya. Nah, common cold mirip seperti influenza. Bedanya apa? Bedanya virusnya beda. Tapi kita nggak harus tes. Ada sih teman saya tuh kerja di rumah sakit swasta di Jakarta. Dia pasiennya beberapa diperiksakan tuh panel virus. Ya emang bener-bener virus, ketemunya tuh ada parainfluenza, ada rhino, mungkin ada adeno, ada influenza virus. Tapi ujung-ujungnya mau apapun virusnya, influenza ataupun virus-virus penyebab common cold, ya udah virus aja gitu ya, nggak perlu antibiotik dan hanya perlu dibawa ke dokter kalau anaknya mengalami kegagalan daratan. Ya,
obatnya apa ini? Kenapa saya suka bilang sabar ya, emang mesti sabar gitu kan. Yang kedua, kasih cairan, karena ya tadi cairannya apapun yang dia suka. Paracetamol tuh nggak harus diberikan ya, juga karena sangat tidak nyaman. Nggak perlu apa tuh namanya, dikasih apa tuh macam-macam lah. Nah, radang tenggorok nih, nyambung dikit ya, karena banyak yang common cold flu tapi bilang radang tenggorok. Radang tenggorok itu bukan diagnosis ya, ini pas banget nih tadi teman saya dokter Monica membuatkan info apa ya, tayangan grafis yang menarik tuh baru saya diunggah ya di Instagram hari ini, bahwa tidak ada istilah radang tenggorok ya. Kalaupun curiga yang butuh antibiotik itu namanya strep throat, dan ini bukan tenggorokan merah, tapi tenggorokan justru ada keputihannya, ada pembesaran amandel, kemudian ada pembesaran penderita bening. Nah, ini nggak perlu ya. Nah, bahkan kalaupun common cold virus nggak perlu antivirus, apalagi antibiotik nggak nyambung. Obat batuk berdarah, ekspektoran, antitusif, dekongestan nggak perlu. Imunomodulator, apalagi sekarang tuh macam-macam ya. Semua orang tuh bertanya, dok anak saya minumnya apa ya, suplemen apa, vitamin apa gitu. Emang nggak perlu gitu loh. Di uap lebih nggak perlu lagi karena kan dia bukan asma. Nah, ini kalau ispa bawah, pneumonia itu apa? Sesak napas. Kenapa? Karena kumannya dari atas turun ke paru-paru. Mereka pasti sesak napas. Jadi, kalaupun kita nggak tahu ini pneumonia atau bukan, gampang aja. Kalau udah sesak aja udah bawa ke dokter deh. Karena ada yang mirip pneumonia, asma juga mirip seperti pneumonia, ada sama-sama sesaknya. Kadang ada bisa disertai dengan mengi, gitu ya. Tapi kalau naga sudah napasnya cepat dari seharusnya, ada teriakan di sela-sela liga, kemungkinan besar pneumonia atau mungkin selain pneumonia seperti asma, segeralah bawa ke dokter, bawa ke rumah sakit. Karena dia butuh oksigen, dia butuh cairan, dia butuh diberikan obat untuk mengatasi sesak napas pada saat itu. Itu aja deh dari saya. Nanti kita banyakin di tanya jawab ya. Saya serahkan kepada moderator. Maaf saya memakan waktu lebih sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ini ada dari pertanyaan Bunda Dinar, domisili Depok, usia anak 3 tahun dan 3 bulan. Pertanyaannya, ponakan saya usia 2,5 tahun dan 7 bulan terinfeksi TB. Orang tuanya cek TB negatif. Apakah TB dapat ditularkan dari anak ke anak? Info dari dokter yang menanganinya, bila hasil ronsen flexnya sudah menyebar bukan satu titik, bisa menularkan ke sesama anak lainnya. Kalau dilihat dari materi, TB anak ditularkan dari TB dewasa. Ya, terima kasih Bu Dina pertanyaannya. Nah, mungkin yang bertanya di Q&A ya, jangan di chat ya, supaya saya juga memudahkan untuk ngecek nih jawabannya. Jadi kalau yang nanti di Q&A nanti di copy paste lagi aja ke chat. Yang di chat di copy paste ke Q&A biar terkonsentrasi di situ. Terima kasih Bu Dina pertanyaannya ya. Jadi ini bertanya tentang keponakannya, 2,5 tahun dan 7 bulan terinfeksi TB. Orang tuanya negatif. Nah, apakah TB bisa dilakukan dari anak-anak? Bisa, kalau anaknya dahaknya positif. Makanya tadi kenapa harus tes dahak? Karena bisa jadi dahaknya positif. Dan saya berkali-kali mendapatkan anak dengan dahak yang positif. Anak-anak ini bisa menularkan satu anak lain. Tapi secara peluang memang anak lebih sulit untuk menularkan TB ke anak-anak yang lain. Karena kemungkinan dahaknya juga tidak sulit untuk dikeluarkan. Yang kedua adalah dahaknya juga bisa jadi sangat sedikit mengandung kuman. Tapi tetap itulah pentingnya memeriksa dahak lebih dulu. Tapi dari saya menurut nih anaknya 2,5 tahun. Saya punya satu pesan sih sebenarnya. Terutama mungkin buat yang tinggal di apa ya di kota besar gitu ya. Yang sorry sebentar ada telepon masuk sebentar ya dari GD. Maaf tadi telepon dari GD masuk. Saya lagi jaga hari ini. Jadi satu yang saya ingin saya tekankan, terutama pada mereka yang tinggal di kota besar ya, dengan fasilitas untuk bisa melakukan second opinion ke dokter yang lainnya, yaitu saya sangat menyarankan kalau terdiagnosis TB, apalagi TB yang paru, ya, misalnya yang nggak ada urgensinya ya, istilahnya yang hmm, bukan meningitis TB, bukan dirawat di rumah sakit, itu coba sebisa mungkin
second opinion dulu deh gitu. Jadi kalau saya bilang satu dokter itu nggak cukup, boleh tanya juga ke dokter anak yang lainnya untuk memastikan. Jadi minimal eh, apa minimal kalau dua dokter menyatakan sama ya anggaplah kemungkinan memang dia TB gitu ya. Tapi kalau misalnya satu dokter bilang TB, satu lagi bukan, itu jadi makin ragu-ragu. Karena sebenarnya gini, tidak ada yang buru-buru untuk mendiagnosis TB. Kecuali TB miliar, TB meningitis gitu. Karena kita harus benar-benar yakin ini TB atau bukan. Baru kita akan memberikan pengobatan. Bahkan teman-teman di puskesmas pun juga sering gitu. Mereka akan rujuk dulu ke kami, ke dokter anak di rumah RSUD untuk memastikan nih anaknya TB atau bukan. Begitu. Jadi kalau apa tadi dokternya ronsen flex sudah menyebar, jadi bukan masalah flex, kemampuan menyebar itu bukan dari gambaran foto ronsen, tapi dari eh, dahak yang positif atau negatif. Seperti itu, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Terima kasih untuk jawabannya. Silakan Bunda Kiki dari Jember. Langsung aja Bunda pertanyaannya. Bunda Kiki masih di unmute pun. Halo, izin tanya Silakan. dok. Ya langsung saja, segera waktu terbatas. Bunda Dira silahkan Bun. Dira Oktari. Maaf, saya dari Kiki Ya. Jember. Ya. Iya, Assalamualaikum dok. Bunda Kiki silahkan Bun. Ya, Assalamualaikum. Saya dari Halo. anak Halo. saya batuk berulang dan ada suara grog-grog. BB tidak naik 2 bulan. Saturasi oksigen 66 sampai 80%. Suhu tubuh 36,9 sampai 37,5. Selama ini hanya menjalani rawat jalan. Di nebulventolin, diberi antibiotik dan salbutamol, batuknya berkurang 90%. Tapi masih ada suara grog-grog. Setelah di ronsen ada atelektasis paru kiri dan suspek pneumonia paru kanan. Di nebu lagi lanjut konsumsi salbutamol dan ganti antibiotik. Saturasi oksigen antara 89 sampai 95%. Apakah masih diperlukan rawat inap untuk kondisi atelektasis dan suspek pneumonia anak saya? Terima kasih, Dok. Terima kasih Bu, saya nggak tahu jawabannya Bu, mohon maaf. Karena ini bentuknya adalah pertanyaan, mohon maaf, jadi gini, kita ini webinar, jadi kalau webinar itu Ya. biasanya menjawab pertanyaan yang sifatnya normatif, yang open question seperti tadi di chat itu ya. Tapi kalau anaknya sakitnya gini, sudah ke dokter, didiagnosis gini-gini, nah itu harus periksa langsung Bu, itu namanya telemedicine, telekonsultasi. Jadi mohon maaf saya nggak tahu jawabannya, saya jujur nggak tahu jawabannya. Karena seperti ini saya harus periksa langsung anaknya untuk tahu apa diagnosisnya dan bisa memberikan saran dan terapi. Mohon maaf, terima kasih. Ya. Semoga anaknya segera membaik. Selamat malam. Selanjutnya Bunda Dira silahkan. Dira. Ya. Halo, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam, silakan Ibu. Dan saya bilang tadi usia anak saya 19 bulan, laki-laki, domisili saya Pekanbaru. Anak saya usia 19 bulan dengan berat sekarang 9,5 dan tinggi badan 83. Dari awal MPASI, sulit makan, berat badannya stuck di angka 8,6 sampai usia 16 bulan. Pada usia 16 bulan, kami membawanya ke dokter anak dan dites urin negatif, tes mantuk sama ronsen positif TB. Tapi belum minum obat TB, tiba-tiba makannya lahap dan dalam 2 minggu berat badannya naik di angka 9,2. Karena ragu, kami bawa lagi ke DSA yang berbeda, dites mantuk, torak, darah lengkap, tapi diagnosanya pneumonia. Nah, pada usia 17 sampai 18 bulan, berat badannya stuck lagi, padahal sudah makan banyak dan bernutrisi. Lalu kami bawa lagi ke DSA di ronsen, hasilnya masih pneumonia, diberi antibiotik dan berat badannya naik lagi, sekarang di angka 9,5. Dari hasil semua pemeriksaan, anak saya tidak mengalami gejala sakit TB atau pneumonia pada umumnya seperti batuk atau demam. Hanya berat badan yang sering stuck saja. Jadi, menurut dokter, anak saya kira-kira kenapa? Apakah perlu saya minumkan obat TB ke anak saya? Mengingat saya pergi ke 4 dokter dan 2 menyatakan TB, 2 mengatakan pneumonia. Sebelumnya juga diberi antibiotik pneumonia. Itu saja. Ibu Dira, terima kasih pertanyaan Bu. Lagi-lagi saya minta maaf Bu, ini saya nggak tahu jawabannya gitu karena
Gini, saya tuh dokter yang nggak bisa menerawang. Saya harus lihat langsung. Jadi kalau ini kompleks ya, keluarnya gini, diperiksa ke dokter A, gini, ke dokter B, gini. Saya lebih nggak ngerti lagi karena saya nggak periksa langsung anaknya. Jadi gimana ya? Mungkin ibu bisa konsultasi ke dokter, cari dokter anak yang konsultan paru deh di Pekanbaru ya, Pekanbaru. Saya, aduh, dokter Citra tuh di mana ya? Saya punya teman tuh dokter Citra Cecilia, spesialis anak konsultan paru. Mungkin dia bisa membantu ya. Dia kalau nggak salah sih di Pekanbaru kalau nggak salah gitu. Nanti bisa konsultasi ke beliau. Mungkin itu sependek yang saya pahami. Mungkin itu Bu yang bisa saya komentari. Saya mohon maaf tidak tahu jawabannya. Terima kasih. Semoga Baik, anaknya terima segera baik. Terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya Bunda Santi, silahkan Bun. Ya, terima kasih Bu Reni dan juga Dokter Apin. Langsung saja ya dok, ini saya punya 2 anak dok ya, sudah batuk pilek itu kurang lebih 1,5 bulan. Jadi nggak ada jeda 1 hari pun gitu dok. Nah 3 minggu pertama itu batuk flu-nya berat gitu dok, tapi setelah 3 minggu sudah mulai membaik. Tapi sampai sekarang dok, ini tuh anak saya masih meler gitu, masih ingusannya itu campur warna kuning, warna putih. Udah ke dokter anak dok, udah dikasih kontusi sama Renus Junior dan juga vitamin, tapi tetap batuk flu. Tapi anaknya tuh masih ceria, nggak demam sama sekali, BB nggak turun, tetap naik kayak biasa, nggak ada sesak, nggak ada keluhan sakit apa-apa, dan nggak ada riwayat alergi. Cuman kemarin sempat disaranin mantuk gitu dok. Kira-kira perlu nggak sih ya dok untuk tes mantuk? Makasih dokter. Terima kasih Ibu Shanti atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bagus ya. Tapi jujur Bu, kalau Ibu ditanya, anak saya belum atas mantuk, saya nggak tahu jawabannya Bu. Karena nih dari tadi ini pertanyaan yang sifatnya konsultasi semua ya, harus diperiksa langsung. Tapi gini, kalau saya boleh berkomentar, kalau dari anak Ibu kan sepertinya ya seperti ini. Anaknya kan dari cerita kayak common cold ya, common cold, ketularan lagi ya, pingpong, jadi ya mungkin nggak kelar-kelar karena baru masuk ketularan gitu. Ya kalau common cold ya common cold. Kalau TB itu kira-kira gini, petunjuk gampangnya ya, batuk TB itu nggak pakai pilek deh gitu. Jadi batuk TB itu batuk tanpa pilek karena kalau ada pileknya, ada ingusnya itu lebih ke arah ispa atas, sedangkan TB kan ispa itu di bawah. Tadi kan saya di slide ada gambar kompleks pneumonia itu ada di area paru-paru gitu. Dan umumnya TB itu batuknya pada anak itu dari proporsi gejala ya, demam lama, gagal tumbuh, batuk lah ya. Itu memang batuk itu apalagi pakai pilek itu termasuk yang jarang. Jadi batuk pada anak tuh jarang seperti itu. Tapi kalaupun kita curiga, apalagi batuknya dominan ya, maka justru lebih mudah untuk periksa dahak ya, tes dahak. Dan itu menurut saya langkah awal yang lebih baik dibandingkan dengan pusing dengan mantuknya gitu. Tapi lebih jelasnya ibu boleh ke dokter untuk diperiksakan dan tanya apa diagnosisnya. Dok, anak saya ini sakitnya murni common cold berulang atau ada kecurigaan ke arah tuberkulosis gitu misalnya. Karena anak saya batuknya sudah lebih dari 2 minggu dok gitu. Kan misalnya anak saya pileknya jarang, nah itu kan lebih mengarahkan ya. Tapi apalagi jelas-jelas ada kontak TB sama orang dewasa. Tapi kalau sama orang yang positif dahaknya TB. Tapi kalau dia ada ingusnya kuning, hijau, coklat, kental, encer, itu mah kemungkinan besar adalah common cold. Tapi kalau mau lebih yakin, ibu boleh pergi ke dokter anak untuk bertanya apa diagnosis anak saya dan apakah ada kemungkinan anak saya juga terdiagnosis banding atau kemungkinannya adalah tuberkulosis. Mungkin itu yang bisa saya komentari. Terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih Dr. Alvin untuk jawabannya. Selanjutnya ini ada dari JNA. Ya, silakan. Bunda Fatia, usia 4 tahun 13 bulan, Depok. Anak saya pilek tidak berhenti sejak awal Juni. Sudah beberapa kali ke dokter pilek, tidak kunjung sembuh. Akhirnya disarankan tes IGRA dan alergi positif, alergi putih telur dan susu sapi. Hasil IGRA positif. Apakah hasil IGRA sudah bisa memastikan adanya TB atau pilek dan batuk sesekali lebih karena alerginya? Karena kalau dilihat nilai gejala TB cuma baru nilai 1, batuk. Saat ini sambil berjalan tes Mantox dan Ronsen. Sambil hasil Mantox
lebih dari 5 mm. Apakah sudah positif TB? Jika ronsen nanti ada semburat flek, apakah juga sudah pasti positif? Pemeriksaan penunjang lain untuk memastikan positif TB apa, Dok? Ya, terima kasih. Saya sambil scroll tapi belum ketemu nih pertanyaan dari yang mana Saya di ini ya, kirim DM. Q&A ya, Q&A di Fathia. Oke, ya udah. Jadi saya kalau ini kan saya bisa klik answer live gitu, cuma saya nggak bisa answer live atau type answer. Ya, terima kasih atas pertanyaan Ibu Fathia ya. Jadi sudah dites IGRA gitu ya. Sebenarnya gini sih, kalau IGRA positif saya tuh sering kali gini. Saya sering dapat kasus itu mantuknya borderline ya, istilahnya positifnya tuh nggak tegas-tegas banget gitu. Ya kurang lebih sekitar 10 lah. 10 nggak nyampe 15 gitu ya. Dan saya setelah saya periksa anaknya tuh saya berpikir ini kayaknya lebih ke arah false positif dari vaksin BCG-nya. Jadi saya seringkali akan menyarankan coba deh tambah lagi tes IGRA gitu. Kalau ternyata IGRA positif, saya akan tegas bilang ini mantuknya positif dari bakteri Mycobacterium TB, bukan false positif dari BCG gitu ya. Tapi kalau ternyata IGRA yang negatif, berarti saya akan bilang nih bisa jadi nih false positif doang, jadi kita nggak usah anggap nih sebagai infeksi TB laten. Itu sering saya sarankan pada kasus-kasus yang datang ke saya. Artinya apa? Kalau IGRA positif itu sepertinya sudah lebih yakin. Jadi gini, kalau mantuk negatif sampai IGRA positif, kemungkinan besar emang dia udah terinfeksi kuman TB, kira-kira seperti itu. Apalagi kalau sebaliknya, kalau mantuknya positif, IGRA negatif, apalagi negatif itu nggak sampai 20 mm lebih gitu ya, kita masih berpikir ya ini jangan nih false positif doang. Jadi IGRA itu memang punya kemaknaan penunjang yang cukup bisa mendukung ke arah TB gitu dibandingkan dengan mantuk pada sebagian kasus. Tetapi tidak berarti kalau mantuk positif sudah pasti dia sakit ya. Mantuk itu IGRA itu sama seperti mantuk. Tidak berarti semua IGRA yang positif sudah pasti dia sakit TB. IGRA sama seperti mantuk, dia hanya mendeteksi adanya jejak pernah terinfeksi Mycobacterium tuberculosis. Tapi tidak bisa mendeteksi kumannya langsung. Karena bisa lihat kumannya langsung adalah pemeriksaan dahak tadi dengan TCM Gene Expert tadi. Jadi kalau misalnya IGRA-nya positif, kita boleh sangat curiga nih jangan-jangan anaknya punya infeksi TB laten gitu ya. Nah, pada anak ibu ini ada keluhan pilek ya gitu. Nah, ini saya juga menarik nih tes alergi ya. Tes alergi itu saya orang yang nggak pernah minta tes alergi. Yang apa tuh? IgE-RAST yang panel alergi saya nggak pernah. Saya akan rujuk ke dokter alergi dulu biar dokter alergi yang menyarankan untuk tes alergi. Kenapa? Karena tahu saya dokter anak ahli alergi itu justru jarang minta tes alergi macam-macam gitu. Tes alergi tapi kan eliminasi provokasi bukan ambil darah gitu. Jadi karena saya khawatir memubazirkan uang untuk periksa lab yang nggak perlu, saya akan minta langsung aja konsul ke dokter alergi gitu. Jadi kalau ada hasil IG scan terus kadang-kadang juga nggak bermakna kalau tidak terbukti dengan dikasih barang tersebut muncul alergi. Nah, jadi kalau misalnya anak ibu IGRA-nya positif, kemudian ada gejala yang masih ragu antara sakit TB atau bukan, ya apalagi jadinya misalnya alergi misalnya seperti itu, ya udah ketemu dokter anak, kalau bisa ketemu dokter konsultan paru anak. Apalagi ibu tinggal di Depok ya, Depok kan konsultan paru anak kan di sini banyak ya, di Jakarta, Jabodetabek kan banyak. Nanti bisa pergi ke RSCM Tiara atau pergi ke dokter-dokter paru anak yang tersebar di beberapa rumah sakit swasta untuk memastikan. Karena kalau dari ceritanya nih, kayaknya kok ragu-ragu gitu ya, mantuknya cuma 5 mm. Tapi tadi saya tidak akan mengabaikan IGRA yang positif. Ya, jadi ini lebih ke arah nih TB latennya harus diobatin dengan obat pencegahan atau mungkin bisa diabaikan. Atau jangan-jangan TB gitu kan, tapi harus diperiksa sama dokter yang periksa langsung. Ya Pak, semburat flek gitu. Nah itu nggak ada gejala semburat flek. Sama kayak there is no such thing as radang tenggorokan. There is no such thing as flek paru gitu. Itu sesuatu yang sudah harus ditinggalkan istilahnya. Kan itu istilah peninggalan zaman kolonialisme sepertinya ya. Jadi bagi semburat flek itu nggak ada istilah seperti itu. Kepala paru kita tuh kalau diperiksa pasti ada
gambaran bercak-bercaknya. Kan paru-paru kita isinya ada kantong udara, ada kelenjar getah bening, ada pembuluh darah. Itu akan menimbulkan gambaran-gambaran yang apalagi kalau lagi batuk pilek. Anak batuk pilek common cold itu bisa ramai loh gambaran parunya ketika di foto ronsen. Jadi harus lebih spesifik kalau memastikan TB pada dengan menggunakan foto ronsen. Maaf jawaban saya panjang, tapi semoga bisa dipahami. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Silakan Bunda Nita dari Pandeglang. Langsung aja pertanyaannya. Bunda Nita silahkan. Ya, Bunda Kana silahkan Bun. Oke. Bunda Kana Bandung. Assalamualaikum Dokter Apin. Waalaikumsalam. Silakan. Anak saya sekarang umurnya 7 tahun. Waktu Februari 2020 itu dia didiagnosis TB. Sudah pengobatan selama 6 bulan dan alhamdulillah sudah sembuh, Dok. Nah, 2 minggu yang lalu itu anak saya sempat batuk selama 5 hari, hampir seminggu batuk-batuk terus dan panas, tidak sembuh-sembuh, Dok. Akhirnya saya bawa ke IGD, dirawat sama dokter yang sama-sama merawat saat dia TB waktu 3 tahun yang lalu, dan ternyata hasil ronsennya itu TB lagi, Dok. Diagnosisnya apa? Diagnosis anak ibu apa? Di hasil ronsennya itu Diagnosis anak. Dokter tuh mengobati orang, tidak mengobati ronsen. Dokternya iya, mendiagnosis anak ibu apa? katanya di ini, Dok, ada infiltrat di perifer lapang tengah Sorry, paru. anak ibu dokternya diagnosis apa dan diterapi sebagai apa gitu deh. Saat ini. Benar langsung TB, katanya TB primer, Oke. katanya gitu, Dok. Berarti anak ibu didiagnosis TB untuk kedua kalinya dan sekarang disarankan dapat obat TB lagi gitu ya. Ya, obat TB lagi. Oke, Pertanyaan saya adalah kira-kira itu bisa kambuh lagi itu karena apa ya, Dok ya, selain mungkin misalnya terinfeksi dari orang, dan apakah anak yang sudah terkena TB lebih dari 1 kali akan ada efek negatif untuk kedepannya, Dok? Baik, oke. Gitu, Terima kasih Bu Kana, pertanyaan sangat menarik. Jadi saya tidak akan mengiyakan, oh anak ibu sakit TB untuk kedua kalinya, tapi saya lebih akan menjawab pertanyaan yang sifatnya umum. Jadi kita belajar dari kasus ibu gini. Jadi pertanyaan adalah bisa nggak sih anak kena TB untuk kedua kalinya dalam waktu yang dekat? Itu mungkin yang akan saya jawab ya. Tapi saya kemudian, anak ibu sakit. Saya setuju anak ibu sakit TB untuk kedua kalinya gitu. Karena saya kan tidak dalam posisi saya kena opinion dan saya tidak periksa langsung anak ibu. Jadi saya akan skeptis gitu ya terhadap apapun diagnosisnya. Nah jadi bisa nggak soal anak tuh terkena TB untuk kedua kalinya dalam waktu yang bersamaan? Sangat jarang gitu. Kenapa? Karena kita kan ketika seorang sakit TB tetap kekebalan itu akan dibentuk oleh imunitas seluler kita ya. Limfosit T itu akan sangat bekerja dan nanti akan melibatkan juga sel B yang menghasilkan sel memori untuk menimbulkan kekebalan yang kekebalan ini akan bertahan untuk tidak mudah terkena TB untuk dalam waktu dekat, kira-kira seperti itu. Jadi sangat kecil peluang untuk sakit TB dalam waktu dekat. Kalaupun sakit TB lagi, bisa jadi mungkin akan sekian tahun kemudian. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sampai sakit TB untuk kedua kalinya, gitu ya, justru khawatir nih, jangan-jangan TB-nya sudah berubah tipe, jadi TB resisten obat. Itulah kenapa pemeriksaan darah itu sebisa mungkin harus dikerjakan. Karena tes tadi yang saya sebutkan di slide ya, GeneXpert, tes cepat molekuler GeneXpert yang tadi pakai alat kayak cartridge printer tadi, tinta printer tadi, itu tuh dia tidak hanya mendiagnosis ada enggaknya kuman TB, tapi juga mendiagnosis apakah kalau anak ini kalau ada kuman TB positif resisten atau sudah kebal sama antibiotik rifampicin. Karena kalau sudah kebal antibiotik rifampicin artinya kuman TB sudah bermutasi menjadi TB yang resisten obat atau istilahnya MDR ya, multi drug resistance gitu ya. Yang lagi Ibu mungkin bisa di mute dulu Bu ya, biar saya nggak bocor suaranya. Nah, itu saya kalau bocor nggak fokus jadi saya lupa menjawab apa. Oke, jadi itu dua hal. Maka dengan dua alasan tadi ya, tidak mudah untuk terdiagnosis dalam waktu dekat. Yang kedua adalah jangan-jangan kalau kena lagi itu sudah berubah jadi TB resisten obatnya, itu sudah pasti beda regimen dan harus tes dahak. Yang ketiga harus banget ketemu siapa yang nularin gitu, karena kan baru 2 tahun 3 tahun yang lalu terdiagnosis TB, sampai sakit TB lagi nih, siapa nih orang baru yang nularin nih? Kalau nggak ketangkep artinya
yakin anaknya sakit TB lagi, makanya saran saya satu sih Bu, Ibu second opinion dulu deh, second opinion ke dokter anak yang lain. Atau mungkin Ibu boleh naik level ke dokter anak yang konsultan paru, kan di Bandung kan kota besar ya, di sana di Unpad di Hasan Sadikin tuh banyak tuh dokter-dokter anak ahli paru. Nanti konsultasi ke mereka dulu aja second opinion, pastikan dulu nih bener nggak sih sakit TB untuk kedua kali, kok secepat itu semudah itu, padahal mungkin nggak ada yang menularkan, nggak dites dahak, itu kan satu tanda tanya besar istilahnya seperti itu. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih. Langsung aja Bapak Dedi, silakan. Selamat malam, Dok. Ya, silakan. Ya, anak saya pengobatan TB 3 bulan, sudah masuk waktu 3 bulan. Tapi pada saat pengobatan TB dia muncul penyakit asma dan pneumonia gitu, dan tiap hari itu hampir terjadi gejala sesak napas. Nah, pertanyaan saya, apakah TB itu menyebabkan sesak napas, asma dan pneumonia? Terus yang kedua adalah bagaimana kalau tiap hari itu dia kalau mau nyaman itu dia harus dikasih Ventolin salbutamol. Jadi apakah itu aman atau enggak, Dok? Terima kasih, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Badeni, pertanyaan sangat baik ya. Maksudnya baik buat terjadi kita semua. Semoga anaknya segera diberikan kesembuhan. Ya, TB tidak jadi gini. TB itu penyakit akibat bakteri Mycobacterium tuberculosis. Asma adalah suatu bentuk hiperreaktivitas atau hipersensitivitas saluran napas yang terjadi oleh berbagai trigger, oleh berbagai pemicu. Bisa karena pemicunya dari infeksi virus, dan ini paling sering ya, infeksi virus yang membuat dari common cold-nya atau influenzanya. Bisa ada yang trigger aktivitas, exercise induced asma, jadi dia beraktivitas dia tercetus serangan asmanya. Ada yang dari makanan walaupun lebih sedikit, ada yang dari stres gitu ya, tapi itu pada orang dewasa atau anak remaja besar itu lebih sedikit. Tapi intinya adalah pada lebih dari 99% kasus asma itu tidak dicetuskan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis ya. Jadi saya juga belum pernah ketemu untuk kasus tuberculosis induced asma gitu, yang memicu asma nggak ada. Jadi itu sendiri-sendiri gitu. Kalaupun benar diagnosis anak Bapak TB di 3 bulan yang lalu di pengobatan, ya udah TB. Terus kalau sekarang asma, saya sih berasumsi tidak berhubungan dengan TB-nya. Tapi tetap asma itu harus diobati dengan benar. Dan mengobati asma itu sesuai dengan diagnosis. Maka semua anak yang terdiagnosis asma, maka dokter harus menjelaskan diagnosisnya terbagi menjadi 2. 1, tipe anak asma Bapak ini asma intermittent atau persisten. Ini harus jelas di awal. Berarti kalau kita transaksi harus jelas di muka nih, di akadnya harus jelas. Kenapa? Karena kalau nggak jelas ini intermittent persisten, nanti ngobatinnya juga nggak benar, nggak tepat. Anaknya nggak kelar-kelar pengobatannya, bahkan mungkin dia tidak tertangani dengan baik. Dan ini adalah harus diketahui oleh orang tua, bukan cuma dokternya doang. Asma itu penyakit kronik, penyakit yang berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan orang tua tuh harus persis tahu sampai dalemannya asma itu. Jadi harus benar-benar belajar asma. Bahkan ideal itu semua anak asma itu mereka punya namanya, orang tua namanya AAP, Asthma Action Plan, atau RAA, Rencana Aksi Asma. Jadi tahu tuh triggernya kira-kira apa, obatnya apa dan seterusnya. Yang kedua adalah tahu jenis derajat serangannya. Apakah serangan ringan, sedang, berat. Ya, karena kalau sampai datang rumah sakit berarti sudah masuk kategori sedang atau berat. Nah, kalau anak Bapak setiap hari masih serangan, gitu ya, saya kan ke dokternya, dok, anak saya ini asmanya intermittent atau persisten. Kok setiap hari masih serangan? Apakah anak saya ini asma persisten? Karena kalau sudah masuk kategori persisten, berarti anaknya tidak cukup mendapatkan obat pereda atau reliever saja. Ventolin salbutamol itu isinya adalah pereda. Saya bicara dalam konteks obat hirup atau inhalasi ya. Saya tidak bicara dalam konteks obat minum. Karena penanganan pertama, first line therapy, obat lini pertama asma itu adalah obat hirup atau obat inhalasi, bukan obat minum. Gitu ya. Apakah anak lantas harus diinhalasi salbutamol setiap hari?
Kalau sudah masuk kategorinya adalah asma persisten, maka tidak justru langkah pertamanya bukan hanya mengeredakan, melebarkan saluran napas pada saat serangan, tapi mencegah supaya nggak serangan terjadi. Itu dengan namanya obat controller, pengendali. Yang isi adalah kortikosteroid. Misalnya pakai Seretide, pakai Flixotide, pakai Symbicort gitu ya, pakai intinya kortikosteroid intinya. Jadi tolong kembali ke dokter anaknya, tanyakan masuk kategori diagnosis yang mana, dan tanyakan, dok, apakah anak saya perlu controller? Apakah anak saya perlu steroid hirup setiap hari supaya nggak ada serangan? Itu mungkin, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Ya, tolong dilanjutkan. Silakan Ibu Moderator. Selanjutnya Bunda Tessa, silakan Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarwakana orang Bandung ya? Iya, dokter, Ya. kebetulan dulu saya pasien dokter, anak saya di Ya. Markas Sehat udah lama. Oh ya. Iya, tapi saya nggak bisa konsul ke sana dok sekarang. Jadi yang Ya, saya ya. tanyakan, yang non konsul itu, gimana cara intinya gimana cara membedakan jika anak terserang batuk pilek yang disebabkan oleh bakteri atau virus dok? Karena Oke. jujur aja di sini dok, saya batuk pilek berulang anak saya selalu awalnya gejala infeksi tenggorokan dia sakit menelan, lalu ke batuk yang parah tidak berhenti dok, lalu disertai muntah dan ada gejala ada pilek juga, dan selalu setiap ke dokter spesialis anak itu diberikan antibiotik dan terus-terusan begitu. Ya. Ganti dokter tuh begitu. Tapi Baik. mereka tidak menjelaskan apakah ini virus, apakah ini bakteri. Jadi saya bingung dok, kadang bagaimana membedakannya intinya, dan saya harus bersikap gimana gitu dok saat anak seperti itu. Baik. Gitu aja dok, singkat. Assalamualaikum dokter, semoga sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Ibu Tessa. Jadi ya tanya gini sih, bukan tanya virus, berarti tanya dok anak saya diagnosisnya apa gitu aja. Nanti dari diagnosis kan kita bisa browsing lah istilahnya. Atau gini, dok anak saya ini common cold, influenza, strep throat, pneumonia, apa gitu. Jadi biar kita tahu, oh kalau misalnya common cold, ya pasti virus dong, nggak ada yang bakteri. Kalau influenza, virus dong, bukan bakteri. Atau misalnya apa, otitis media, tapi kalau cairan ya tinggal, misalnya strep throat itu ya. Jadi kalaupun dikasih antibiotik itu, yang tadi saya bilang strep throat itu yang lagi di radang tenggorokan yang disalahartikan gitu, itu nggak pakai pilek gitu, batuknya juga jarang. Tapi begitu dibuka mulutnya, itu amandelnya bengkak dan ada saut putih namanya detritus, dan kalau diraba nih kenyal-kenyal itu gerinjal-gerinjal. Itu yang curiga ke arah infeksi bakteri Streptococcus di saluran napas atas. Atau kapan kita berpikir ngasih antibiotik pada infeksi saluran napas akut atas, ISPA atas, kalau otitis media, pelacakan dari telinga, gitu ya, sampai lebih dari 3 hari dan anaknya cenderung kesakitan atau nggak nyaman, demamnya tinggi. Apalagi ya, atau anaknya ternyata sinusitis yang berlangsung lebih dari seminggu, tapi itu sinusitis bukan sinusitis, yang sinusitis itu anak remaja itu anak besar. Kalau anak-anak balita sangat jarang mengenai terkena sinusitis. Tapi kalau meler sembuh, ingusnya hijau, kental, kuning, coklat, sembuh lagi, tular-tularan satu anak yang lainnya ke bapak ibunya, balik lagi anaknya, itu kan antara common cold atau influenza, dan itu ya udah virus. Kalau gitu sebenarnya sih ngapain ke dokter gitu ya. Kalau common cold flu mah di rumah aja, nggak usah ke dokter gitu kan, itu udah tahu juga, nggak perlu dikasih apa-apa. Tapi kalau anaknya sesak napas itu mah kayak IGD, anaknya oke deh bingung gitu, aduh ini udah 2 minggu nggak sembuh sama sekali, padahal tidak ada satu orang pun yang tidak sakit gitu ya, yang sakit, kita boleh bingung tuh. Atau misalnya gini, anaknya batuk pilek lebih dari 2 minggu, lebih dari sebulan, tapi masuk sekolah tiap hari, ya udah. Kalau kayak gitu, berarti ada tular-tularan. Kecuali gini nih, udah batuknya sampai sebulan, ada ingusnya misalnya, tapi udah lebih dari 2 minggu nggak sekolah. Nah itu kan aneh tuh. Baru kita pikirkan ke dokter deh, konsultasi apa diagnosisnya. Itu kira-kira yang bisa saya komentari, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Selanjutnya Bunda Rio dari Surabaya, silahkan. Oke, selamat malam dokter. Langsung aja sih. Ya. Anak saya usia 5 tahun dok. Jadi anak saya ada alergi dingin dan debu. Nah baru ketahuan tuh terakhir-terakhir ini, sampai
kemarin-kemarin itu gejalanya dia itu batuk pilek berulang. Terakhir itu pileknya sampai dia sendiri yang pilek kurang lebih 2 bulan, Dok. Ya. Terakhir diagnosisnya kena di ronsen di paru dan di kepala. Dia kena sinus dan di paru itu dia ada mild bronchopneumonia. Nah, yang saya ingin tanyakan kalau anak udah kena sinus seperti ini, kalau kena kayak pilek gitu gimana ya, Dok? Saya takut kan kalau sinus itu katanya sampai dewasa ya, Dok. Dan Anaknya umur kalau berapa, Bu? parah 5 tahun, Dok. Oh, ya. Itu terus saya takut sih kalau sinus itu kan katanya sampai dewasa, dan kalau pilek itu kan katanya juga lebih susah untuk penanganannya. Jujur aja kita sekeluarga nggak ada pengalaman di sini sih, Dok. Terus yang kedua, kalau saya baca itu bronchopneumonia katanya tuh terkena di anak yang masih usia di bawah 2 tahun ya, Dok. Lah anak saya ini usia sudah 5 tahun. Nah, itu Iya. kok bisa seperti itu, dan apakah ke depan itu flagnya tuh bisa hilang ya nggak, Dok? Kan sekarang kalau kayak cari kerja itu kan perlu ronsen paru juga itu, Dok. Ya, Gitu aja sih. Makasih, Dok. ya, terima kasih, Bu. Ya, ini pertanyaan juga sangat menarik ya, Ibu Ria. Satu komentar saya sebenarnya, dokter itu tidak mengobati hasil ronsen. Dokter itu mengobati orangnya. Dokter radiologi itu mereka menuliskan ekspertis, mereka menuliskan komentar terhadap apa yang mereka lihat dengan di foto ronsen. Tapi dokter yang periksa anaknya itu sangat boleh berbeda pendapat sama dokter yang membaca ronsen. Karena dokter ronsen kan memang tidak melihat anaknya langsung. Padahal yang ngobatin adalah dokter yang periksa anaknya, bukan dokter radiologinya. Yang kedua adalah pneumonia itu, ini juga yang saya ajarin ke mahasiswa saya, dokter pneumonia itu diagnosis bukan dari foto ronsen. Ketika dokter radiologi menulis ke gambaran bronchopneumonia, sebenarnya bukan dokter radiologi itu bukan bilang ini anaknya sakit bronchopneumonia, bukan. Tapi gambaran parunya curiga mungkin A, B, C, D. Sebenarnya itu kemungkinan itu bisa lebih dari 2 atau lebih dari 3 sebenarnya. Tapi yang tertuliskan oleh dokter radiologi mungkin ya satu kok itu si bronchopneumonia aja gitu. Padahal harusnya mungkin dokternya mikir juga yang lain-lain. Bisa ini, bisa ini, bisa ini. Tapi ujungnya adalah pneumonia itu bukan diagnosis foto ronsen. Pneumonia itu diagnosis anaknya. Jadi kalau ada anak dengan demam, batuk, sesak, ada tarikan di sela-sela liga, kita boleh bilang dia pneumonia. Meskipun tidak di foto ronsen. Foto ronsennya bilangnya pneumonia. Gambaran pneumonia, DDTB. Bagaimana mantuk, apalagi ya. Tapi anaknya happy, itu bisa aja loh, Bu. Anaknya meler, ingusnya, lari-lari kemana-mana, pecicilan, nggak bisa diem gitu. Tapi pas di foto ronsen, gambarnya serem amat ya. Gambaran mencurigai bronchopneumonia TB itu tidak jarang tertulis seperti itu. Jadi ya udah nggak usah pusing. Jadi nggak usah pusing sama hasil foto ronsen. Sama tadi kan di foto foto ronsen 3 posisi waters gitu ya. Gambaran sinusitis anak 5 tahun itu rongga sinusnya belum berkembang cukup lebar untuk bermakna menimbulkan sinusitis, tidak seperti anak remaja atau dewasa. Makanya itulah kenapa sinusitis yang menimbulkan keluhan yang harus berpikir kalau infeksi bakteri misalnya itu sangat jarang pada anak balita, rata-rata pada anak besar. Kenapa? Karena rongga sinusnya juga masih kecil-kecil, pasti belum cukup mampu menampung ingus yang bisa menimbulkan infeksi yang bermakna. Jadi jangan lantas terpaku sama hasil ronsen, mikir, anak saya sakitnya sinusitis nih, karena ronsen bilangnya sinusitis. Anak saya sakitnya pneumonia nih, karena ronsen bilangnya pneumonia. Anak saya sakitnya TB nih, karena ronsen bilangnya TB. Tidak. Yang menentukan diagnosisnya adalah dokter yang periksa langsung anaknya, karena clinician, dokter menentukan diagnosis dari manusianya, bukan dari foto ronsennya saja. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Terima kasih, Dokter. Dokter, ada pertanyaan dari Bunda Rima. Anaknya TB, pernah skip sekali minum obat, lupa gitu. Kan untuk TB sendiri yang kurang lebih yang saya tahu, TB itu harus diminum rutin, dan kalau misalnya skip harus mengulang dari awal, apa ada dampaknya? Kalau sekali doang nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oke, baik. Langsung aja Bunda Hasna, silahkan. Terakhir ya, jam 9. Oh iya, mohon maaf, ini terakhir. Iya. Silahkan Bunda Hasna. Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum Dok. Ini saya mau tanya Dok, anak saya usia 16 bulan.
apa mungkin dia batuk pilek udah 2 Hmm. minggu, Hmm. terus di awal tuh ada demam sehari sekitar 38 derajat Celcius. Sesuai. Terus Hmm. selebihnya seminggu kemudian Hmm. anget-anget gitu dok, Oke. 37,8 gitu. Hmm. Nah, seminggu kemudian cek darah LED-nya 56. Terus Jangankan batuk pilek, ya kita kejedot tembok benjol juga LED bisa naik di atas 50. Jadi nggak usah pusing sama peradangan LED, ya. nggak usah pusing sama LED. Orang apalagi ibu hamil itu bisa sampai di atas 100 LED-nya. Gitu. Jadi kalau batuk pilek aja. Jadi limfosit monosit juga udah mulai meningkat. Jadi dokter anak Iya. nyaranin Hmm. tes mantuk aja karena juga Hmm. BB anak 2 bulan belakangan turun dari awalnya Oke. 9,3 kilo jadi Ya. 8,8. Baik. Terus mantuknya tuh ternyata di puskesmas kan dok. Waktu masuk itu cairannya tuh nggak ada bulatan. Kalau saya raba tuh diraba teraba tapi nggak terlihat gitu. Terus dalam 8 jam kemudian memang ada merahnya lebih dari 10 mili. Tapi kalau yang Jadi saya persiap jadi pertanyaan apa Bu? Mohon maaf karena udah jam segini. jadi pertanyaannya Hmm. saya tuh masih ragu dari hasil mantuknya dan juga dari hasil lab kata dokter kan LED juga nggak patokan gitu. Cuma dari ronsennya dokter. Nah kembali lagi tadi dokter radiologi sugestif TB. Ya, ini harus dilihat anaknya Bu. Saya nggak tahu jawabannya. Harus periksa langsung anaknya. Oh iya. Oke, makasih dok. Terima kasih Bu Hasna. Ya, closing statement-nya boleh dok. Ya, saya mohon maaf lahir batin atas semua pernyataan saya yang tidak berkenan, yang menyakitkan hati. Mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan saya dalam berucap dan berkata dan bertindak. Semoga bisa bermanfaat. Pesannya sih ya terus jangan ragu minta second opinion ya. Jadi kalau dibilang TB, mintalah second opinion ke dokter yang lain. Kalau posisinya berubah jalan. Kalau dirawat inap kan ceritanya, berarti kan sudah kondisinya harus dirawat. Tapi kalau tidak dirawat, biasanya sih kita bisa sambil second opinion ke dokter anak yang lain. Itu mungkin dari saya, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.